Halo teman-teman, apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Semangat terus teman-teman, hari ini tanggal 14 November 2024. Ini berarti apa? Berarti besok atau satu hari lagi Indonesia akan jumpa Jepang ya di GBK. Ada cerita yang menarik nih teman-teman ya. Ada sebuah artikel yang saya bacakan ya teman-teman. Jadi kita bandingkan nilai atau nilai transfer ya yang dipunyai oleh timnas Jepang dan timnas Indonesia. Ini antara ada istilah antara bumi dan langit ya. Ini luar biasa loh ya, saya aja terkejut loh. Setelah saya baca-baca artikel itu teman-teman ya yang baru saja dirilis, jadi ada satu pemain Jepang ya, itu yang nilainya hampir 900 miliar, 860 sekian miliar bayangin teman-teman, nilai transfernya. Oh, gila ya teman-teman, luar biasa ya. Ada lagi yang nilainya itu 600 atau berapa gitu ya. Jadi kalau di total-total ya teman-teman semuanya, jadi Indonesia itu kalau Kevin Dick juga, sekarang kan Kevin Dick nggak bela timnas nih ya saat ketemu Jepang ya. Kalau kita masukkan semua nilai transfer timnas Indonesia termasuk Kevin Dick itu nilainya kurang lebih 567 miliar ya teman-teman. 567 sampai 568 miliar. Itu nilai timnas Indonesia. Nah, ini akan bikin kejutan nih teman-teman. Kalau kita lihat nilai transfernya timnas Jepang dikumpulkan ya Mas ya, timnas Jepang dikumpulkan, timnas Indonesia dikumpulkan, itu 10 kali lipat ya kurang lebih dari timnas Indonesia yaitu 5 triliun teman-teman. 5,02 triliun ya kurang lebih teman-teman. Gimana coba? Ya, makanya rankingnya jauh sekali, terus apa namanya? Prediksinya juga ya kita dapat bisa nahan Jepang itu sudah bagus ya prediksi-prediksi para pudit-pudit atau pandit-pandit bola ya. Jadi ya memang itu yang dibangun oleh Jepang teman-teman. Kita harus realistis ya. Nah, kita melihat Jepang itu dari tahun 50 sampai 90, itu Indonesia nggak jauh, teman-teman, sama Jepang. Terbukti kita pernah 2 kali menang lawan Jepang saat itu. Ya, terus kita juga nggak tertinggal jauh sama Jepang. Tapi begitu lewat tahun 90-an, teman-teman, Indonesia langsung ditinggal Jepang jauh banget. Ya, jauh sampai beratus-ratus jaraknya. Rankingnya jauh banget ya. Bahkan di 40 tahun terakhir Indonesia nggak pernah menang saat ketemu Jepang. Ya, itu kan membuktikan bahwa apa yang proyek dilakukan oleh Jepang itu benar-benar terjadi seperti saat Jepang bangkit dari ekonomi ya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi semua itu ada blueprintnya teman-teman, ada blueprint. Nah Indonesia di tangan Erick Thohir dan Presiden Jokowi ada blueprintnya juga. Ada blueprint, makanya Erick Thohir kan mengoreksi terus kan, ya, mengoreksi apa yang sudah dilakukan sesuai nggak dengan blueprintnya, ya, sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dan tujuan bola Indonesia ke depannya akan seperti apa. Dikoreksi terus kan oleh Erick Thohir, kekurangannya pemain mana, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan, materinya seperti apa, terus pemain mudanya seperti apa dari grassroots-nya ya, pembinaannya pemain U17, U19, U20, U23. Nah, saya sekarang sudah mulai kan, bahkan 4 tim Indonesia, U17, U20, U23, senior sudah masuk Asia. Ini artinya Indonesia sudah mengarah ke seperti Jepang dan Korea. Mengarah ya teman-teman, ingat nih, mengarah. Nah ini nggak boleh putus. Makanya kalau kita lihat Indonesia, ranking Indonesia hari ini dan Jepang jauh ya iya. Terus pertanyaannya gimana kalau Indonesia nggak ada pemain-pemain seperti Kevin Dick yang nilainya sekarang kurang lebih 69
miliar ya kurang lebih lah ya. Terus apa namanya siapa namanya Ernest Hilger yang 100 sekian miliar gitu ya. Terus Tom Haye ya. Itu nilai Indonesia paling berapa dibanding Jepang? Ya, berpuluh-puluh kali lipat kan. Maksudnya Jepangnya berpuluh-puluh kali lipat dari Indonesia. Ini 10 kali lipat dari Indonesia pun ini karena ada pemain-pemain keturunan yang nilai transfernya di atas 100 miliar. Ya kan? Dikumpulkan semua aja Indonesia baru 567 miliar. Sedangkan Jepang sudah 5 triliun. Nah, kan 10 kali lipat kurang lebih itu ya teman-teman. Nah, dari situ aja udah ketahuan bagaimana kualitas pemain Jepang meratanya seperti apa. Dia rata-rata semua bermain di Eropa teman-teman. Di tim-tim kelas 1 di Eropa. Rata-rata. Nah Indonesia rata-rata di tir-tir kelas 2 dan 3 yang kelas 1 baru beberapa aja. Nah ini membuktikan ya bahwa Jepang tuh melaju lebih cepat dibanding Indonesia. Itu dari sepak bola ya. Olahraga yang lain juga begitu. Industri yang lain juga begitu. Inilah pentingnya ya fokus. Pentingnya fokus ya, kreatif, inovasi, dan konsistensi. Ini pentingnya itu seperti itu ya. Kalau nggak gitu, ya itu dimulai oleh sebuah negara dan federasi ya. Kalau negara dan federasi sudah mendukung ya, otomatis akan seperti Jepang. Korea pun sama seperti itu Korea, negaranya mendukung. Nah Indonesia udah ada blueprintnya ditandatangani oleh Ketum PSSI dan Presiden Jokowi saat itu membuat blueprint diajukan ke FIFA. Ya, jadi memang harus fokus, konsisten, gotong royong semuanya antara pemerintah dan federasi. Ya mudah-mudahan ya teman-teman saya memang sudah memprediksi di tangan Erick Thohir ya khususnya teman-teman, nggak tahu pemimpin lain saya bukan membedakan ya, tapi di tangan Erick Thohir saya tuh yakin Indonesia segera akan melejit, bahkan 100 dilewati teman-teman ya. 100 nggak lama lagi pecah kalau masih di tangan Erick Thohir, karena Erick Thohir itu tipe pemimpin yang progresif ya, yang progresif. Dia nggak statik, dia progresif, selalu setiap harinya harus lebih baik. Itu Erick Thohir teman-teman. Dan dia juga memiliki kemampuan semuanya, link, kemampuan dana, ya, kemampuan manajerial, dia semua memiliki itu. Makanya progresivitasnya kelihatan. Nah disitulah teman-teman saya yakin timnas Indonesia akan melejit ya rankingnya, dan kualitasnya pun akan semakin lebih baik. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Update terus berita-berita penting ya di Buat Makan ini. Ini di Buat Makan TV ini beritanya orisinal ya teman-teman, orisinal. Jadi benar-benar kalau teman-teman nyimak berita-berita di Buat Makan TV akan beda dengan berita-berita yang lain ya, orisinal. Terima kasih, sampai jumpa.